Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 2023A akan mempresentasikan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Next. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Arum Widya Putri dengan ujung NIM 275, kemudian Wardah Zahira dengan ujung NIM 146, kemudian Meliana Desiani Kristanto dengan ujung NIM 181, kemudian Revalina Indah Saputri dengan ujung NIM 300, kemudian Jonathan Brilianto dengan ujung NIM 115. Next. Baik, untuk yang pertama, itu adalah kita bakal membahas jenis struktur teoritis. Teori terdiri dari konsep, dalil, dan hipotesis yang terstruktur secara sistematis untuk memberikan penjelasan dan prediksi. Hubungan antar hipotesis diformalkan melalui sistem bahasa formal yang telah diaksiomasi. Aksiomasi ini mencakup aturan transformasi yang menentukan bagaimana pernyataan dalam teori dapat dikombinasikan untuk menghasilkan pernyataan baru. Jadi, untuk tingkatan formalisasi dari suatu teori menghasilkan 6 jenis utama struktur teoritis. Yaitu yang pertama ada teori dedukatif lengkap, atau teori yang memiliki sebuah struktur formal yang lengkap dengan aksioma-aksioma yang telah dijelaskan secara penuh dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan dedukatifnya dinyatakan dengan lengkap. Dan kedua ada prapengandaian sistematis, yang biasanya berisi formulasi-formulasi yang mengandalkan sebelumnya suatu isi teori lengkap atau lengkap sebagian. Ketiga ada teori kuasi-deduktif, yaitu teori yang dengan dedukatif kuasi atau seolah-olah karena menggunakan logika induktif, penggunaan proses deduktif yang tidak lengkap atau mengandalkan pada primitif-primitif relatif. Lalu yang keempat ada percobaan-percobaan teoritis, yaitu sistem-sistem yang dapat tanpa memodifikasi yang signifikan pada konsep atau manipulasi dapat dibuat paling tidak sebagian menjadi struktur formal. Setelah itu yang kelima ada teori yang saling berhubungan, yaitu teori yang hukum-hukum komponennya bekerja dalam jaringan hubungan sehingga membentuk suatu pola yang dapat diidentifikasi. Lalu yang keenam ada teori hierarki, teori di mana hukum-hukum komponennya disajikan sebagai edukasi-edukasi dari satu kumpulan kecil prinsip-prinsip dasar. Untuk selanjutnya itu ada fungsi dan struktur teori. Jadi, struktur dan fungsi dari suatu teori akan membantu memenuhi kebutuhan dari disiplin tertentu. John Harvard dan Seth Jagdish mengklasifikasikan fungsi menjadi 4 kategori, yaitu ada fungsi deskriptif, yaitu mencakup penggunaan gagasan atau konsep dan hubungan yang mereka miliki untuk memberikan penjelasan terbaik atas fenomena dan kekuatan-kekuatan yang mendasarinya. Dan yang kedua ada fungsi pembatasan, yaitu mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa favorit yang harus dijelaskan dan memberikan suatu arti atas abstraksi yang diformulasikan dari tahapan deskriptif tertentu. Dan ketiga ada fungsi generatif, kemampuan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang dapat diuji yang merupakan tujuan utama dari suatu teori atau untuk memberikan prasangka, pemikiran, dan ide-ide yang menjadi dasar pengembangan suatu hipotesis. Lalu yang terakhir yaitu ada fungsi integratif, kemampuan untuk menyajikan secara koheren dan konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Selanjutnya, evaluasi teori. Keberhasilan pengembangan suatu teori akan bergantung pada kebenaran yang dimiliki dan sampai sejauh mana memiliki kesesuaian dengan kenyataan. Dari 70 kriteria teori-teori yang baik, SC. Memilih 24 kriteria evaluasi yang paling relevan yang disusun dengan urutan dari yang paling penting, yaitu yang pertama dapat diverifikasi, dapat diprediksi, konsisten, andal, akurat, umum, utilitas, penting, multi penerapan, memiliki satu arti, dapat dikendalikan, dapat distandarkan, sinergi, kehematan, kesederhanaan, stabilitas, keseringan, kemampuan untuk diterjemahkan, kelangsungan, ketahanan, pengenalan, kepopuleran, kemanjuran, dan densitas. Next slide. Teori umum vs teori menengah tentang akuntansi. Suatu teori didefinisikan sebagai suatu gagasan atau konsep dan
definisi serta usulan yang saling bergantung satu sama lain, yang menyajikan suatu pandangan yang matematis dari suatu fenomena dengan menyatakan hubungan-hubungan yang ada di antara berbagai variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Sedangkan teori menengah didefinisikan Robert Merton sebagai teori yang berada di antara hipotesis-hipotesis minor, namun sangat banyak dikembangkan selama riset dari hari ke hari dan usaha ke usaha sistematis yang lengkap untuk mengembangkan suatu teori yang menyatukan. Teori akuntansi menengah diakibatkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam cara peneliti mengartikan baik pengguna dari data akuntansi maupun lingkungan di mana para pengguna dan pembuat data akuntansi seharusnya bertingkah laku. Next slide. Baik, selanjutnya adalah hakikat dan pentingnya sebuah konsep. Jadi, konsep yang dimaksud di sini adalah konsep fundamental, itu sesuatu yang merupakan diperlukan dalam akuntansi maupun bidang-bidang yang lain, terutama dari suatu teori, perbuatan teori, baik mengandung artian atau pembentukan konsep yang baik. Kemudian, konsep yang dimaksud ini berfungsi untuk memahami suatu hubungan baik dalam observasi, penelitian, atau penerapan. Kemudian ada jenis konsep, ada dua jenis konsep, yaitu ada konsep umum dan juga konsep khusus. Konsep yang bersifat umum itu berlaku pada semua jenis bisnis dan juga kehidupan yang ada di lingkungan kita. Kemudian untuk konsep yang memiliki sifat khusus hanya berlaku pada situasi khusus terkait pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Kemudian ada validitas konsep, yaitu sebuah aspek penting dalam ilmu akuntansi, di mana konsep ini mengacu pada sejauh mana sebuah konsep akuntansi itu didefinisikan, diukur, dan juga diuji apakah konsep ini dapat bekerja dengan baik atau malah sebaliknya. Dengan tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa konsep tersebut dapat diandalkan dan dapat digunakan di kemudian hari. Kemudian ada jenis validitas yang dapat digunakan, biasanya ada validitas konstruk, validitas sampel, validitas internal, dan juga validitas eksternal. Untuk yang konstruk, ini berhubungan dengan kejelasan konsep, bagaimana konsep itu dapat dipahami dengan konstruksi yang jelas. Kemudian ada validitas sampel, di mana berhubungan dengan representasi sampel terhadap populasi yang ada. Kemudian ada validitas internal, di mana berhubungan langsung dengan kausal internal. Dan juga ada validitas eksternal, merupakan hubungan dengan generasi hasil penelitian ke dalam konteks lain atau internal atau eksternal. Selanjutnya dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam satu teori menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada saat yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis sendiri itu adalah kemampuan untuk diuji secara empiris. Sifat dari pengujian yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Nah, dalil analitis ini hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis. Sementara dalil sintesis yang memiliki signifikansi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Next. Selanjutnya, konfirmasi atas hipotesis. Nah, akuntansi ini memiliki subjek masalah yang jelas dan mencakup keseragaman dan keteraturan yang menjadi dasar dan kondusif bagi hubungan empiris. Generalisasi otoritatif, konsep-konsep, prinsip, hukum, dan teori. Nah, konfirmasi sendiri itu adalah sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Nah, pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal untuk menggambarkan dunia nyata dengan akurat.
Hipotesis yang aslinya didasarkan atas teori yang semata-mata dapat dikonfirmasikan, semata-mata dapat disanggah, atau keduanya. Hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasikan datang dari pernyataan-pernyataan eksistensial. Apa itu? Yaitu pernyataan yang mengajukan eksistensi dari beberapa fenomena. Lalu, hipotesis yang semata-mata dapat disanggah datang dari hukum-hukum universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang dapat mengambil bentuk dari persyaratan-persyaratan generalisasi yang universal. Nah, kedua hipotesis yang dapat dikonfirmasikan dan disanggah datang dari pernyataan tunggal, yaitu pernyataan yang hanya mengacu kepada fenomena tertentu yang terikat dalam waktu dan ruang. Hipotesis-hipotesis yang bisa tidak sepenuhnya dapat dikonfirmasi atau disanggah adalah hipotesis yang muncul dari hukum-hukum statistika atau tendensius, yaitu pernyataan yang menyatakan suatu hubungan statistika yang ditentukan dengan longgar antara suatu fenomena dengan sejumlah besar variabel. Kebanyakan hipotesis akuntansi jatuh ke dalam kategori yang menjadikan mereka tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasikan atau dapat sepenuhnya disanggah. Selanjutnya, hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah atau dengan makna luas prosedur atau struktur umum apapun yang memiliki maksud untuk menyajikan bagaimana suatu fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah. Hakikat dari penjelasan sendiri harus menjawab pertanyaan. 1. Mengapa suatu fenomena terjadi? Lalu, bagaimana fenomena tersebut dapat diprediksi atau diproduksi? Dan yang terakhir, apakah penjelasan tersebut didukung oleh bukti empiris? Model-model penjelasan harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, persyaratan akan relevansi penjelasan berarti model penjelasan harus memiliki keterkaitan dengan kondisi awal dan ekspektasi terhadap tersebut. Contohnya, mengapa perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus dibandingkan metode saldo menurun ganda? Karena metode penyusutan garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang konstan setiap tahun, yang lebih sesuai dengan perusahaan yang memiliki aset dengan kegunaan yang relatif stabil selama masa manfaatnya. Sedangkan metode saldo menurun ganda lebih relevan untuk aset yang mengalami penilaian lebih cepat untuk penggunaannya. Yang kedua, persyaratan akan kemampuan untuk diuji berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji empiris. Dengan contohnya, apakah perusahaan yang menerapkan IFRS memiliki transparansi laporan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan standar lokal? Penelitian empiris dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adopsi IFRS, serta membandingkannya dengan perusahaan yang masih menggunakan standar lokal. Dengan metode statistik seperti regresi atau analisis komparatif dapat digunakan untuk membandingkan kualitas laporan keuangan dari berbagai perusahaan. Next slide. Selanjutnya, hakikat dari prediksi. Prediksi adalah proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah adalah prediksi yang dipandu oleh aturan-aturan ilmiah. Prediksi dapat dilakukan dengan yang pertama, teknik-teknik eksplorasi yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel itu sendiri. Metode yang digunakan dalam teknik eksplorasi adalah time series analysis, moving average, dan juga IR model. Contohnya adalah prediksi harga saham berdasarkan data historisnya. Yang kedua, teknik-teknik asosiatif yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel lain. Teknik yang digunakan adalah regresi linear, machine learning, dan juga analisis korelasi. Contohnya, prediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan jumlah kamar. Baik, selanjutnya adalah konteks penemuan, yaitu suatu proses penting yang terjadi sebelum justifikasi proses penemuan. Nah, secara umum ada prosedur yang digunakan menghasilkan atau menemukan generalisasi. Kemudian prosedur konteks penemuan. Jadi dalam prosedur ini yang pertama terdapat inti, yaitu proses
prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah, di mana kita memiliki mimpi atas dasar apa yang akan kita lakukan. Kemudian, ada cara penguraian, yaitu merupakan prosedur penemuan yang dirasa secara langsung oleh peneliti, yaitu bagaimana cara menguraikannya ide per ide. Kemudian terdapat pendekatan ada deduktif, yaitu prosedur penelitian, penemuan yang dilakukan atas dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis. Dengan langkah-langkah, yang pertama itu menyatakan tujuan dari laporan, yang kedua memilih detail akuntansi, yang ketiga menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat adalah mengembangkan teknik-tekniknya. Yang kemudian ada prosedur konteks penemuan dengan pendekatan induktif, yaitu dimulai dengan observasi serta pengukuran dan bergerak ke arah generalisasi kesimpulan dengan langkah-langkah berbagai berikut. Yang pertama, kita mencatat seluruh observasi yang dilakukan, kemudian menganalisis dan mengklasifikasikan observasi untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang. Kemudian yang ketiga, secara induktif menghasilkan generalisasi atau prinsip-prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Kemudian yang keempat adalah mengulang langkah-langkah dari 1, 2, dan 3 sehingga menghasilkan laporan atau hasil observasi yang pasti. Itu saja dari presentasi kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah dan kata.